Pada saat berada di rumah orang ini, Rasul Andreas berpikir bagaimana cara mentobatkan orang ini, terutama bukan hanya orang yang di mana dia bertamu, tetapi orang-orang Yahudi di Amisos yang banyak itu. Esok paginya Rasul Andreas pergi ke sinagoga, yaitu rumah ibadah dari orang-orang Yahudi, di mana mereka menunjuk kepada dia mengenai siapa dirinya. Dia ditanya, kamu itu siapa? Dan mengapa kamu datang di tengah-tengah kami? Serta dan apa yang dikhotbahkan dia itu. Rasul Andreas lalu menjelaskan pengajaran tentang Sang Juru Selamat dan tentang Musa dan para nabi, kemudian mendemonstrasikan bagaimana Yesus itu adalah Al-Masih, Mesias, Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan amat mengherankan firman Kristus yang mengatakan, aku akan membuat engkau penjala manusia. Dalam Matius 4:19 itu tergenapi dalam karya Andreas ini. Orang-orang Yahudi yang mendengarkan kata-kata dan pengajaran dari muridnya Kristus ini, langsung saja mereka bertobat, percaya, dan dibaptiskan menjadi Kristen, hamba dari Kristus Tuhan kita. Mereka membawa orang kepada Rasul Andreas, banyak orang sakit, dan Andreas menyembuhkan semua yang punya penyakit apa saja yang mereka derita. Dengan demikian, Rasul Kudus ini bukan saja menjadi penyembuh bagi tubuh, tetapi penyembuh bagi jiwa mereka juga. Dia mendirikan suatu gereja di tempat itu dan mentahbiskan salah satu dari orang itu untuk menjadi presbiter, menjadi seorang romo. Ya. Dari Amisos dia pergi ke Trebizond, Trebizond, di mana dia mengajar dan membaptiskan serta mentahbiskan imam-imam. Hal ini juga dilakukan olehnya di kota Lazika, Lazika, di mana sejumlah besar yang tak terhitung dari orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi dibawa kepada Kristus. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, bukan saja karena pesta Hari Raya Paskah itu telah mendekat. Hari Paskahnya orang Yahudi ya, dan itu merupakan peristiwa penting bagi agama Yahudi. Hari Paskahnya orang Yahudi itu memperingati mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dan mereka mengadakan perayaan di rumah. Dan biasanya dalam Hari Raya Paskah ini yang memimpin perayaan adalah kepala rumah tangga, bapak di dalam rumah itu, ya. Tetapi juga karena dia ingin melihat Petrus, saudaranya. Lebih jauh dari itu, dia juga sangat ingin untuk melihat Rasul Paulus, yang dia telah mendengar
bahwa dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain. Ini sudah disetujui oleh para pemimpin gereja waktu itu. Coba kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-1 ayatnya 18 sampai dengan 21. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem dan aku untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Nah, jadi dari pertemuan ini kita baca di dalam pasal 2. Pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan siapa Yakobus ini. Ini bukan Yakobus saudara Yohanes, karena dia telah mati syahid ya, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ini adalah Yakobus yang disebut saudara Tuhan Yesus tadi, yang menulis surat Yakobus yang kita miliki di dalam Perjanjian Baru. Ya, terus maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada orang-orang yang bersunat. Ya. Jadi Paulus ditetapkan, disetujui oleh para rasul di Yerusalem bahwa dia akan menjadi penginjil untuk orang-orang yang tidak bersunat, maksudnya orang Yunani, dan Petrus dan teman-temannya untuk orang-orang bersunat, maksudnya orang-orang Yahudi. Jadi setelah Filipus mendengar bahwa para rasul telah menetapkan bahwa Paulus itu akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, maka dia ingin bertemu dengan Paulus di Yerusalem. Oleh karena itu, dia kembali dari ke Efesus dengan Yohanes penulis Injil, yang nasibnya mereka melakukan karya keras dengan kerja keras mengabarkan Injil di kota itu. Tetapi ketika Andreas sampai kepada tempat itu, dia menerima wahyu dari Allah yang mengajar dia untuk pergi mengabarkan Injil ke Bitinia. Langsung dia pergi dan masuk ke kota Nikea yang nantinya pada tahun 325 dijadikan tempat untuk konsili ekumenis yang pertama, di mana dia melihat banyak sekali orang-orang Yunani dan orang Yahudi. Dia mengajar mereka dan melakukan banyak mujizat. Dan banyak orang yang datang untuk percaya kepada Kristus akibat pelayanannya. Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit secara langsung, dan dengan tongkat yang terbuat dari besi, yang di atasnya ada simbolnya Kristus, dia mengusir banyak binatang-binatang buas yang mengganggu dirinya. Ketika dia berdoa atas binatang-binatang itu dan membunuh yang lain
dari binatang-binatang buas itu. Ya biasanya serigala ya. Di daerah-daerah itu binatang buas yang sering menyerang orang, di samping mungkin harimau atau singa. Tapi biasanya serigala yang banyak mengganggu perjalanan orang. Apalagi di sana dia juga menghancurkan fondasi-fondasi dari kuil-kuil pagan, dari dewa-dewa palsu, yaitu dewa Afrodit dan dewa Artemis, atau disebut juga Dewi Diana. Ya, itulah yang menjadi agamanya orang di sekitar Efesus, yang kalau saudara bisa pergi ke sana suatu saat nanti, saudara akan masih menemukan banyak daripada sisa kuil ini masih berdiri, ya, masih bisa dilihat. Orang-orang Yunani itu juga menolak, orang-orang Yunani yang menolak ajaran Rasul Andreas, banyak yang dirasuk setan yang masuk ke dalam tubuh mereka dan menyiksa mereka sebagai balasan yang adil atas ketidakpercayaan hati mereka dan atas kekerasan hati mereka. Demikian mereka merasa terganggu, sehingga akhirnya mereka mengalami sakit di tubuh mereka yang luar biasa. Namun demikian, Andreas, murid dari dia yang telah menyelamatkan orang-orang berdosa itu, menunjukkan rasa belas kasihannya ke atas orang-orang ini dan mengusir roh-roh jahat yang telah merasuk mereka. Dan luar biasa terjadi, akhirnya mereka semua disembuhkan dan mereka percaya kepada Kristus, dan akhirnya mereka dibaptiskan.